perkenalkan saya Sela Yunita. Kami dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung akan menjelaskan sedikit tutorial instalasi kode blok beserta program sederhananya. Pertama-tama, kita harus memiliki installer kode blok. Lalu, klik filenya dan enter. Muncul kotak dialog seperti pada di layar. Klik next untuk continue. Klik I agree. Klik next. Klik install. Tunggu sampai instalasi selesai. Pilih no untuk melanjutkan instalasi. Klik next. Instalasi kode blok berhasil. Klik finish. Setelah proses instalasi kode blok selesai, kita buka aplikasi Kode Blocks. Kita akan membuat contoh program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Lalu, kita buka menu File, pilih New, pilih Empty File. Sebelum kita membuat program, kita simpan dulu file programnya dengan klik menu File, pilih Save File. Jangan lupa kita simpan dengan format C++ atau dengan .cpp. Pilih Save. Lalu, kita buat programnya. Saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Yang pertama, include IOStream adalah library untuk program ini. Jadi, untuk setiap program yang kita buat dengan C++ harus disertai include IOStream. Lalu, using namespace std. Ini untuk menjalankan programnya, cout, handle, dan lain-lain, cin. Lalu, in main adalah fungsi utama. Nanti, setelah program di running, akan keluar hello, welcome to programming with C++, tanda seru. Dan are you interested to join, tanda tanya. Karena kalimat tersebut terdapat dalam cout, yang berarti dia akan mengeluarkan apa yang telah kita tulis. Lalu fungsi dari /n itu untuk enter. Begitu juga dengan handle. Lalu return 0 itu untuk mengembalikan program ke 0. Coba kita running programnya dengan klik build and run. Outputnya, hello, welcome to programming with C++. Are you interested to join? Contoh program berikutnya yaitu program untuk menghitung luas persegi panjang. Seperti tadi, terdapat include IOStream, using namespace std, dan integer main. Saya akan menjelaskan isi fungsi utamanya. Integer, panjang, lebar, luas, ini adalah variabel dari program yang ada di dalam program menghitung luas persegi panjang. Pertama, ada variabel panjang, lebar, dan luas. Tipe datanya integer. Kemudian, cout baris ke-6 ini berfungsi untuk mencetak kalimat masukkan nilai panjang dan lebar dari persegi panjang. Cin adalah perintah untuk memasukkan nilai panjang dan nilai lebar. Kemudian kita tulis rumus dari luas persegi panjang.
yaitu panjang dikali lebar. Setelah itu Cout panjang dan lebar, kemudian luas persegi panjang adalah untuk mencetak berapa panjang yang telah kita masukkan tadi, lebar yang telah kita masukkan, serta hasil perhitungan luas persegi panjang. Coba kita running program yang telah kita buat. Pertama kita masukkan nilai panjang, misalkan 2. Kemudian nilai lebarnya 4. Panjangnya 2, lebarnya 4, jadi luas persegi panjangnya 8. Ini adalah contoh program yang ketiga, yaitu program menghitung luas lingkaran. Yang pertama, include IOStream, lalu using namespace std, dan yang paling penting int main. Di sini in diameter sama dengan 10, itu berarti diameternya itu bertipe data integer dan dia bernilai 10. Dia ini seperti konstanta, sudah ada ketetapannya dan tidak bisa diubah. Lalu float p 3,14. P ini bertipe data float dan bernilai 3,14. Lalu double luas sama dengan pi kali diameter bagi 4. Luas sama dengan pi kali diameter bagi 4 itu tuh rumusnya, rumus luas. Double itu tipe data dari luas. Lalu Cout P ini akan mencetak nilai P. Lalu diameter akan mencetak nilai diameter. ENDL ini fungsinya untuk mengenter. Lalu Cout luas ini fungsinya untuk mencetak nilai luas. Dan return 0 kembali ke 0. Coba kita running programnya. Seperti yang telah saya jelaskan, keluarannya adalah Pi 3,14, diameter 10, dan luasnya 78,5. Luas ini didapat dari hasil perkalian dari Pi kali diameter dibagi 4. Berikutnya adalah salah satu contoh pemrograman sederhana di mana menggunakan tipe data enumerasi, yaitu tipe data yang dapat kita isikan sendiri apa saja isi dari tipe data tersebut. Di sini ada nama-nama hari dan juga ada data. Masih sama seperti sebelumnya, ada include IOStream using namespace std dan juga integer main. Ini adalah fungsi utamanya. Variabel dalam pemrograman ini ada n, m bertipe data integer, kemudian p dan q bertipe data double, dan kemudian enum day atau enumerasi day. Isi dari day ini kita bisa tentukan sendiri, yaitu mon atau Monday, Tuesday atau Tuesday, Wednesday atau Wednesday, Thursday atau Thursday, Friday atau Friday, Saturday atau Saturday, dan Sun atau Sunday. Di sini mon sama dengan 1 adalah mon di sini nilainya 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4, kemudian Friday 5, Saturday 6, kemudian Sun 7. Kemudian ada tipe data enum day yang nilainya A sama dengan 10, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Cout Thursday. Fungsi ini akan mencetak Thursday itu sama dengan nilainya. Berarti di sini nanti akan mencetak Thursday sama dengan 2. Kemudian rumus dari N, Wednesday plus mon. Kemudian rumus P yaitu mon dikurangi Friday. Q sama dengan Sun dibagi Wednesday, dan rumus M yaitu A kali B kali C. Perintah ini Cout mencetak N berapa, kemudian P dengan rumus kita tuliskan tadi. Kemudian Saturday sama dengan nilainya berapa, kemudian M nilainya berapa.
Kita coba run program ini. Klik build and run atau dengan shortcut F9. Setelah kita run, akan ada hasil dari cout yang telah kita ketikkan, yaitu true sama dengan 1 karena dalam tipe data enum day nilai true sama dengan 4. Kemudian n sama dengan 4 didapat dari rumus wetness dikurangi mon. Wetness sendiri bernilai 3 dan mon bernilai 1. 3 plus 1 sama dengan 4. Kemudian P sama dengan Mi4 didapat dari hasil mon dikurangi Fry, di mana hasil mon sama dengan 1 dan Fry sama dengan 5. Jadi Min4. Q sama dengan 2 didapat Sun dibagi wetness. Sun bernilai 7, wetness bernilai 3. Saturday sama dengan 6, nilainya Saturday bernilai 6. Kemudian M sama dengan 300 didapat dari A kali B kali C, yaitu A10, B5, C6. Jadi hasilnya 300.